Selamat sore. Kami sekarang berada di Deli Serdang, di Jalan Tanjung Merawa, Gang Rasmi, Kabupaten Deli Serdang. Nah, di mana kami di sini ada masukan informasi dari Pak Rasken Pinem DKK yang bermasalah, yang mereka membuat gugatan ke PT PEN 2 dan BPN. Tergugat pertama PT PEN, tergugat pertama PT PEN 2, tergugat kedua adalah BPN. Nah, di sini ada yang mewakili masyarakat yang 119 hektar sebanyak berapa kakak itu, Pak? Sendiri? 59. 59 kakak. Nah, mereka ini membuat gugatan karena di dasar hukumnya ada di Timbe Plus. Dan di sana jelas dinyatakan sesuai dengan legal standing yang mereka pegang yang sudah dikaji oleh Timbe Plus 119 hektar. Dan terakhir ini pemerintah Pemprov Sumatera Utara mau memberikan 40 hektar. Jadi masyarakat tidak terima dengan legal standing yang mereka miliki. Mereka mencoba membuat suatu gugatan ke PN dan PT dan Mahkamah Agung. Nah, Pak Sembiring, saya dengar Pak Sembiring juga salah satu penerima kuasa dari saudara kita Rasken Pinem DKK. Ya, benar. Sejauh ini dan terakhir ini ada saya dengar informasi bahwasanya PN menang, kasasi menang, PT dan juga Mahkamah Agung. Dan ternyata di bulan 2 kemarin lawan yang berseteru ini PT PEN 2 membuat PK Ya. melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Ya. Nah, PN Lubuk Pakam memberikan surat peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Nah, di sini ada surat tentang surat dari Mahkamah Agung. Sejauh mana kamu tahu ini surat Mahkamah Agung ini meminta persiapan berkas? Begini, ini saya bercerita sesuai dengan pertanyaan Kam. Iya. Saya ini selaku pemegang kuasa dari masyarakat. Iya. Ketika itu dalam hal untuk mengurusi perkara mereka ini. Siap. Saya bukan kuasa hukum, Siap. tetapi kuasa masyarakat untuk menunjukkan jalan. Iya. Nah, sedikit tidaknya saya juga telah mengetahui perjalanan sejarah perkara ini. Iya. Nah, perkara ini dilaksanakan itu sekitar tahun 2015 mereka sudah membuat gugatan ke pengadilan negeri. Ya. Nah, Di Pakam pengadilan ini. negeri Lubuk Pakam. Ya. Kalau saya tidak salah sekitar tahun 2015. Ya. Nah, pengadilan negeri Lubuk Pakam telah memutuskan Ya. memenangkan gugatan masyarakat Ya. secara seluruhan. Ya. Lawan mereka waktu itu naik banding ke pengadilan tinggi. Nah, Pengadilan tinggi juga telah memutuskan menguatkan putusan pengadilan negeri Lubuk Pakam. ya. Nah, dalam hal ini tentu para pihak yang menggugat tetap memenangkan perkara. Nah, setelah itu pihak lawan dalam hal ini PT PN CS PT PEN 2. PT PN 2 CS Ya. waktu itu kasasi Di ke Mahkamah Mahkamah Agung. Ya. Nah, keputusan kasasi Mahkamah Agung juga menguatkan keputusan di bawahnya. Ya. Dalam arti memenangkan masyarakat yang Menggugat. Nah, yaitu Rasken Rasken DKK. Pinem DKK. DKK. Nah, ketika telah inkrah pihak masyarakat, para pihak ini memohon kepada pengadilan negeri untuk dieksekusi. Siap. Sesuai hasil keputusan pengadilan negeri, masyarakat memohon supaya dieksekusi. Ya. Maka mereka melalui pengacara Ahmad Arpani Ya. mengajukan eksekusi karena dianggap sudah inkrah. Ya. Nah, tiba-tiba dalam waktu yang sudah lewat itu pihak PT PN mengajukan PK. Yang tergugat. Mereka ini Yang tergugat bikin PK, peninjauan kembali. iya peninjauan kembali Ya. ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi masyarakat para pihak ini juga memaklumi. Ya. Nah, sementara yang kami tahu bahwa untuk eksekusi itu tidak harus menunggu putusan PK. Ya. Karena putusan PK tidak menghalangi dilakukannya eksekusi. Itu Ya. pertama. Ya.
Namun kita terima kalau memang itu yang dikehendaki pengadilan negeri, kita terima. Yang mengajukan PK ini pihak PTPN melalui kuasa hukumnya tidak melengkapi surat. Ya. Maka Mahkamah Agung menyurati pengadilan negeri supaya ini suratnya yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Agung. Panitera Muda Perdata. Ya. Jadi yang kita baca di sini bersama, permintaan Mahkamah Agung itu harus pihak PTPN melalui kuasa hukumnya melengkapi surat-surat yang belum lengkap mengenai nopum atau bukti baru. Kalau tidak ada kelengkapan surat dalam waktu 14 hari, maka dianggap ini pihak yang mengajukan PK ini kalah. Secara hukum ini menurut pengetahuan kita. Tapi sampai sekarang kami atau masyarakat para pihak tidak pernah mendapat kabar bagaimana tindak lanjutnya yang dibuat oleh pihak PTPN. Diduga ini pihak PTPN, diduga ini matinya di tangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Kenapa? Ini jelas dalam surat Mahkamah Agung, 14 hari terlambat-lambatnya terhitung tanggal surat ini dibuat. Ini berarti batal, kan begitu? Nah, yang lainnya yang heran kita di sini ada surat yang dibuat oleh Ketua Pengadilan lagi yang aneh. Apa itu yang aneh, Pak? Yang aneh ini mengatakan ada surat lagi dari pihak-pihak lain yang tidak jelas mengatakan bahwa surat kuasa yang diberikan oleh para pihak atau masyarakat ini dinyatakan palsu. Sementara tidak ada lampiran surat itu palsu. Dan kami pernah klarifikasi ke pengadilan negeri. Bersama siapa itu, Pak? Ya, kita hadirkan para pihak, dan pernyataan para pihak sudah sampai ke Panitera Muda di pengadilan negeri menyatakan bahwa mereka itu asli. Panitera Muda di Lubuk Pakam siapa namanya, Pak? Saya lupa, perempuan itu. Perempuan. Terus apa tanggapan Panitera Muda? Ya, mereka meminta surat pernyataan itu sudah disampaikan bersama kuasa hukum kami. Rohda, namanya pengacara itu Rohda SH, MH. Ini siap dipertanggungjawabkan. Jadi janganlah yang hal-hal ini terlalu disudutkan para pihak yang menang menggugat. Karena mereka tidak pernah memalsukan itu. Nah, sepengetahuan kami, kalau memang berani mengatakan palsu, harus ada proses pihak kepolisian sampai dengan putusan pengadilan. Karena kalau berani menyatakan palsu, tentunya ini perkara pidana. Harus melalui polisi. Hingga saat ini setahu saya belum pernah ada diproses oleh pihak kepolisian. Kenapa mereka menerima atau pengadilan negeri ini menerima ada orang yang menyatakan memalsukan surat? Karena ini konsepnya ini hukum perdata. Jadi kok dituduhkan pula di situ pidana. Yang semestinya itu urusan ke pihak kepolisian. Itu tidak ada urusan pengadilan negeri. Urusan pengadilan negeri menjawab surat Mahkamah Agung seharusnya. Nah, menurut Kam, surat Mahkamah Agung jelas isinya meminta barang bukti baru, nopom, dan video-video visualnya. Nah, itu yang diminta oleh Mahkamah Agung, yang harus dipersiapkan oleh pengadilan Pakam. Menurut Kam sampai sekarang udah dilaksanakan apa tidak ini? Hingga ini belum ada kejelasan kepada pihak masyarakat atau para pihak yang memenangkan perkara ini. Ini surat yang terbaru yang dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 18 April 2023. Yang di sini perihal kelengkapan berkas peninjauan kembali perkara perdata nomor 83/PDT-G/2015 PN Lubuk Pakam. Perkara perdata. Menurut kamu hasilnya ini sinkron nggak dengan jawaban ini? Inilah yang sangat membingungkan. Kalau menurut saya, siapapun membaca ini bingung. Saya sendiri kalau saya baca, saya nggak ngerti di berputar-putar ini. Karena lain yang diminta lain yang diminta Mahkamah Agung tentang PK, lain pula surat yang ini. Ini memang tembusan, tetapi kita bingung membacanya. Menurut Kam, surat yang dari Pengadilan Lubuk Pakam tertanggal 18 April 2003 yang perihal perlengkapan berkas peninjauan kembali
perkara data perdata nomor 83 garis miring PDT G garing 2015 PN Lubuk Pakam. Perkara perdata. Nah, kami baca ini, kami sudah hubungi pengacara Ando, pengacara masyarakat ini. Apa tanggapan beliau tentang kajiannya, tentang apa yang langkah apa yang harus dilakukan? Makanya Tadi ketika pengacaranya siapa namanya itu, Pak? Pak Rohda. Pak Roda. Ini dia menurut dia pun dia bingung membaca surat ini, nggak ngerti gitu. Ya. Jadi jelas kalau perhitungan saya surat ini surat abal-abalnya nih, karena nggak ngerti apa tujuan surat ini. Oh. Apalagi ke kita. Iya. Kita mempertanyakan sebenarnya surat Mahkamah Agung yang tadi yang menyatakan bahwa mereka harus melengkapi bahan-bahan nopum sebagai pertimbangan di PK. Iya. Ternyata ini pun nggak jelas. Jadi apa Berarti maunya? nggak sinkron. Kami Apa bingung yang sebagai diinginkan masyarakat oleh ini. Mahkamah Agung tidak sinkron dengan jawaban PN Lubuk Pakam tertanggal 18 April 2000. Kita tidak tahu apa jawabannya hingga saat ini. Oh. Sementara di sini ditegaskan oleh Mahkamah Agung 14 hari sesuai undang-undang ini di Mahkamah Agung. Undang-undang Mahkamah Agung menyebutkan harus sampai 14 hari terhitung tanggal ini. Tapi saya kira ini semuanya pepesan kosong. Iya. Oke, terima kasih Pak Ardianta Sembiring selaku penerima kuasa untuk kepengurusan ini. Inilah kapasitas kami di sini sekarang berbicara karena warga ini datang ke kantor Garuda. Beliau ini juga menggiring ke perwakilan kepada saya selaku GJL, Gerakan Jalan Lurus. Nah, di sini jelas diduga PN tidak sesuai dengan tupoksinya. Ada apa? Diduga bahwasanya mereka berpihak kepada orang yang tidak benar. Nah, berdasarkan fakta yang ada. Itulah dulu sekilas info yang dari Gang Rasmi Tanjung Merawa. Rasken DKK dengan beliau ini Ardianta Ginting dengan pengacaranya sudah mencoba meluruskan ini melalui jalur hukum. Tetapi apa yang diinginkan setelah jelas kita dengarkan tadi. Nah, kapasitas kami juga berbicara karena beliau ini datang ke kantor Garuda dan ke GJL. Dan kita nanti akan tidak lanjuti bagaimana untuk meluruskan persoalan ini. Oke, terima kasih. Selamat sore. Horas.